Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Sebelumnya kita sudah membahas pergeseran atau translasi. Oke, pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, saya nggak akan ngasih rumusnya langsung, tapi kita akan nyari sendiri ya. Jadi seandainya teman-teman lupa, ya teman-teman bisa nyari sendiri nanti rumusnya kayak gimana. Eh, kita akan ambil contoh aja. Teman-teman perhatikan diagram Cartesius berikut. Ini kita kasih angka. Kita ambil suatu titik, posisinya bebas, ya, sembarang. Saya ambil aja posisinya itu di sini. Misalkan ini adalah titik A, koordinatnya adalah 4,2. Pertama kita akan cerminkan dulu titik A ini ke sumbu X. Jadi bayangkan X ini adalah cerminnya. Dan ingat konsep cermin. Suatu benda jika kita cerminkan, maka jarak benda tersebut ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya ya. Di sini kita bicara cermin datar, oke? Jadi kalau misalkan A-nya di sini dan sumbu X ini cerminnya, ini kan jaraknya 2 satuan. Maka bayangannya itu pasti di sini nih. Nah, ini bayangannya. A aksen adalah di sini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan koordinatnya. Awalnya A itu kan 4,2. Setelah kita cerminkan ke sumbu X, bayangannya adalah 4, negatif 2. Nah, di sini absisnya atau nilai X-nya nggak berubah, sama-sama 4 kan. Yang berubah itu nilai Y-nya dari 2 menjadi negatif 2. Jadi kesimpulannya secara umum, jika kita mencerminkan suatu titik X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nilai Y-nya saja yang berubah tanda. Jadi misalkan contoh lagi, teman-teman punya suatu titik 2,6. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya berapa? Koordinatnya 2, negatif 6. Ya, nilai Y-nya saja, ordinatnya saja yang berubah tanda. Oke. Nah, itu pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Anggap Y ini adalah cerminnya, sumbu Y ini cerminnya. Ini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4 kan ke cerminnya. Maka bayangannya itu pasti di sini, jaraknya 4 lagi. Nah, di sini nih. Ini adalah bayangan titik A kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, lihat koordinatnya. Awalnya kan 4,2 menjadi negatif 4,2. Ayo, kesimpulannya gimana? Ternyata nilai X-nya yang berubah, yang awalnya 4 menjadi negatif 4. Nilai Y-nya itu tetap sama-sama 2. Jadi secara umum titik A, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Ingat ya, terhadap sumbu X tadi yang berubah nilai Y-nya. Oke, terhadap sumbu Y yang berubah adalah nilai X-nya. Contoh, 6, negatif 4 kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah kan X-nya. Ini menjadi negatif 6, Y-nya tetap negatif 4. Simpel kan? Oke, itu terhadap sumbu Y. Nah, sekarang jika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y. X sama dengan Y itu di sini. Nah, ini adalah garis X sama dengan Y. Oke. Nah, bayangkan titik A ini kita cerminkan terhadap garis ini, maka bayangannya di mana? Di sini ya. Nah, ini bayangannya. Jadi jarak bayangan, jarak benda ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Oke, dan ini tegak lurus. Nah, jadi yang awalnya 4,2 setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X menjadi 2,4. Perubahannya gimana coba? 4,2 menjadi 2,4. Berarti kan nilai X dan Y-nya itu ditukar. Oke? Jadi secara umum titik A, X, Y jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Awalnya X, Y menjadi Y, X. Contoh, 2017, 2016 kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X, sama ya. Maka bayangannya gimana? Tinggal teman-teman tukar absis dan ordinatnya menjadi 2016, 2017 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita cerminkan terhadap titik asal? Titik asal itu ini nih, 0,0 ya. Titik A, jika titik ini sebagai cerminnya, berarti kan bayangannya di sini nih.
kita tarik lurus, bayangannya tuh di sini teman-teman. Nah ini bayangannya. Oke, ini pasti melewati ini. Oke, nah jadi jarak ini ke sini sama dengan jarak pusat atau titik asal ke bayangannya. Oke, ini A aksen ya. Lihat dari 4,2 kita cerminkan terhadap O 0,0, hasilnya adalah negatif 4, negatif 2. Jadi perubahannya gimana? Angkanya itu sama-sama 4 dan 2, cuman tandanya yang berubah ya. Yang di sini jadi negatif. Jadi secara umum titik A, X, Y kita cerminkan terhadap garis atau terhadap titik 0,0, titik O, titik asal ya. Maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Tinggal ganti jadi negatif. Nah, itu terhadap titik asal. Sekarang kalau kita cerminkan titik A ini terhadap X sama dengan H. Kita ambil ini X sama dengan 2 aja. Oke. Coba. Kalau X sama dengan 2 ini kita jadikan cermin, maka bayangan titik A di mana? Ini jaraknya ke cermin kan 2 satuan. Nah, berarti bayangannya itu di sini. Ya enggak? Jaraknya harus sama. Jadi A aksen bayangannya itu di sini. 0,2. Nah, jadi titik A kalau kita cerminkan terhadap X sama dengan sekian, ya, nilai yang berubah itu nilai X-nya, Y-nya itu tetap. Di sini Y-nya 2, ini juga 2. Yang berubah itu X-nya. Nah, perubahannya gimana? Perubahannya itu seperti ini. A, X, Y kita cerminkan terhadap X sama dengan H misalnya. Maka bayangannya adalah 2H min X. Nah, ini perubahan X-nya dan Y-nya tetap Y. Contohnya yang ini ya. Awalnya kan 4,2. A itu 4,2. Kita cerminkan terhadap X sama dengan 2. Berarti 2 ini H-nya teman-teman. Maka X-nya berubah menjadi 2 kali H. Berarti 2 kali 2 dikurangi 4. Oke, 2 kali 2 kan 4. Lalu dikurangi X-nya, dikurangi 4. Y-nya tetap 2. 4 dikurangi 4 kan 0. 0,2. Sesuai kan? Oke, nah jadi itu cara menghitung nilai X-nya. Sekarang kita cerminkan terhadap Y sama dengan H. Nah, misalkan cerminnya adalah Y sama dengan 3, maka bayangannya di mana? Ini kan jaraknya 1, berarti di sini kan. Nah, bayangannya itu di sini. A aksen adalah 4,4. Jadi nilai X-nya dari 4 dia tetap 4, yang berubah adalah Y-nya dari 2 menjadi 4. Perubahannya Y-nya, caranya sama seperti yang tadi. Misalkan suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan H, nilai X-nya tetap X dan Y-nya berubah menjadi 2H min Y. Kalau tadi kan 2H min X. Oke, nah ini perubahannya. Contoh, kita ambil angka lain. Misalnya 2,6 ini kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1. Maka bayangannya gimana? X-nya tetap 2, Y-nya berubah menjadi 2 kali H, 2 kali 1 ya, dikurangi Y. 2 kali 1, 2 dikurangi 6 negatif 4. Nah ini bayangannya. Seperti itu ya. Nah terakhir ada yang kelewat tadi Y sama dengan X. Sekarang Y sama dengan negatif X. Misalkan titik A ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah ini cerminnya. Maka bayangannya tuh sama, akan ada di sini nih teman-teman. Ya, dia akan ada di seberangnya. Di sini. Oke. Jadi yang awalnya 4,2 kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 4. Itu perubahannya gimana? Posisinya dibalik ya. 4 dan 2 kan menjadi 2 dan 4. Dan tandanya berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif. Jadi secara umum X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X menjadi negatif Y, negatif X. Oke, nah ini yang perlu teman-teman ingat. Nanti akan kita bahas beberapa contoh soal. Dan sekarang akan saya bahas bagaimana cara menyelesaikan refleksi dengan menggunakan matriks. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan refleksi atau pencerminan menggunakan matriks. Nah, kalau menggunakan matriks, teman-teman harus ingat matriks untuk masing-masing refleksi. Kita mulai dari pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X.
Nah, tadi udah kita bahas, jika suatu titik x, y kita cerminkan terhadap sumbu x, maka nilai y-nya berubah jadi negatif. Ya, jadi x, negatif y. Nah, matriks transformasinya adalah ketika posisinya masih sama, x, y masih x, y, maka gunakan identitas 1, 0, 0, 1. Di sini y-nya berubah jadi negatif. Nah, negatif berarti di sini ya. Jadi yang atas ini untuk x, yang bawah ini untuk y. Ya. Karena y-nya negatif, maka negatif satunya ini negatif di sini. Coba terhadap sumbu y. X, y masih x, y. Jadi masih kita gunakan identitas 1, 0, 0, 1. Di sini x-nya yang negatif berarti yang atas yang kita kali negatif. Nah, ini matriks transformasi untuk refleksi terhadap sumbu y. Nah, sekarang refleksi terhadap y sama dengan x. Awalnya x, y menjadi y, x. Ini kan dibalik ya. Posisinya dibalik. Jadi kita gunakan identitas yang dibalik juga. Jadi satunya itu ada di diagonal sekunder 0, 1, 1, 0. Ya, di sini nggak ada yang negatif, berarti ini juga dua-duanya positif. Sekarang refleksi terhadap y sama dengan negatif x. Awalnya x, y menjadi negatif y, negatif x. Ini kan dibalik ya. Xy ini yx. Jadi kita gunakan identitas yang dibalik juga 0, 1, 1, 0. Di sini dua-duanya negatif, jadi negatif, negatif. Nah, sekarang pencerminan terhadap titik asal atau O 0,0, x, y masih x, y. Jadi masih kita gunakan identitas 1, 0, 0, 1. Dua-duanya negatif, jadi negatif, ini negatif. Nah, sekarang pencerminan terhadap x sama dengan h. Nah, ini agak lumayan ribet, jadi langsung aja saya kasih. Ini untuk mencari koordinat bayangan jika dicerminkan terhadap x sama dengan h menggunakan matriks. Caranya seperti ini. Nah, ini untuk y sama dengan h menggunakan matriks. Ini boleh teman-teman catat. Nah, bagaimana cara menggunakan matriks ini untuk refleksi pencerminan? Kita coba soal berikut ini. Tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, caranya koordinat bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan hasil kali matriks transformasi dengan koordinat asal. Di sini pencerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X itu yang ini. Lihat matriksnya 0, negatif 1, negatif 1, 0. Jadi matriks ini yang kita gunakan. Ya. Misal terhadap sumbu X. Kalau misalkan terhadap sumbu X berarti teman-teman gunakan matriks ini. Ya, sebelah sini gunakan matriks ini. Oke, kita kerjakan bagian sini. Ini kita kalikan aja. Kita gunakan perkalian matriks seperti yang udah kita pelajari. Baris kali kolom ya. 0 kali 6, 0. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 kali 6 itu negatif 6. 0 kali 3 itu 0. Maka X aksen, Y aksen, 0 tambah negatif 3 itu negatif 3. Negatif 6 tambah 0 itu negatif 6. Jadi bayangannya itu B aksen, koordinatnya adalah negatif 3, negatif 6. Nah, kalau kita gunakan cara ini, jika suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, perubahannya gimana? Y sama dengan negatif X, dia berubah, kita balik dan berubah tanda ya. Jadi menjadi negatif Y, negatif X. Jadi kalau awalnya titiknya 6,3 kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, dia berubah menjadi negatif 3, negatif 6. Hasilnya kan sama, ya enggak? Oke, tadi udah kita bahas refleksi suatu titik ya, suatu titik koordinat. Nah, sekarang refleksi suatu garis atau kurva. Kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan persamaan bayangan garis 3x tambah 2y min 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Ayo, masih ingat matriks untuk y sama dengan x? X, y kalau kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x itu tinggal kita balikan, ya enggak? Menjadi y, x. Kalau dibalik berarti kita gunakan identitas yang dibalik. 0, 1, 1, 0. Di sini dua-duanya positif, berarti ini juga positif. Nah, ini adalah matriks untuk pencerminan terhadap y sama dengan x. Oke, jadi
X aksen Y aksen itu 0110 seperti yang barusan udah kita cari, kali X Y. Ini kita kalikan aja. 0 kali X 0, 1 kali Y. Atasnya Y, bawahnya 1 kali X ditambah 0 kali Y 0. Berarti X kan. Nah, dari sini kita peroleh X aksen sama dengan Y. Nah, ini nanti kita balik ya. Awalnya X aksen sama dengan Y, ini kita nyatakan menjadi Y sama dengan X aksen. Kemudian baris keduanya Y aksen sama dengan X. Ini kita balik juga menjadi X sama dengan Y aksen. Nah, selanjutnya ini kita substitusi ke persamaan garis awal, yaitu 3X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti dengan Y aksen, dan Y-nya kita ganti dengan X aksen. Atau aksennya nggak teman-teman tulis juga nggak apa-apa ya. 3 kali Y aksen, Y-nya aksennya kita buang, jadi 3Y. 2 kali X aksen itu 2X. Min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan garis ini. Atau mau dibalik X dulu juga boleh. 2X tambah 3Y min 1 sama dengan 0.